Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrani Safa Salsabila akan menjelaskan tentang perbedaan pencatatan harga pokok proses, full costing, dan variable costing. Pengertian full costing dan variable costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya inventasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi, dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Itu artinya biaya tersebut juga sifatnya fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output ataupun volume produksi. Perbedaan full costing dan variable costing. 1. Perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Metode full costing lebih banyak menggunakan bebas overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan metode variable costing hanya menghitung beban overhead variabel saja. 2. Laporan keuangan pada laporan laba rugi. Metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan di dalam laporan keuangan bila produk tersebut memang sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing yang baik, terjual atau tidaknya suatu produk akan tetap dilaporkan di dalam laporan keuangan, sehingga jumlah pendapat perusahaan pun akan tetap berkurang. Yang ketiga, biaya per periode. Metode full costing, biaya yang terdapat pada per periode akan dinilai sebagai biaya yang tidak berkaitan dengan biaya produksi, tapi tetap akan mengurangi laba perusahaan. Biaya periode yang ada variable costing ini akan ikut dibebankan di dalam produksi. Kelebihan full costing dan variable costing. Yang full costing, pertama, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Sedangkan yang variable costing, yang pertama, dapat merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan, seperti yang terdapat dalam metode full costing. Kelemahan full costing dan variable costing. Full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Variable costing, pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost and committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah.
Laporan keuangan full costing dan variable costing. Full costing, perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hasil penjualan, yaitu jumlah uang yang berhasil didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan produk perusahaan. Yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan, harga dasar per unit dari produksi atau penjualan suatu barang. Yang ketiga, laba kotor, yaitu perusahaan mendapatkan laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, namun belum dikurangi dengan biaya atau beban perusahaan, di mana untuk mendapatkan laba kotor, dengan cara menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan. Yang keempat, laba bersih, yaitu laba yang didapatkan keuangan dengan cara menghitung selisih antara laba kotor yang telah didapatkan sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel yang telah dikalikan dengan unit produksi yang terjual. Biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, serta biaya administrasi dan umum tetap. Yang kelima, biaya pemasaran variabel, yaitu uang yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran dari variabel-variabel suatu produksi oleh perusahaan. Yang keenam, biaya pemasaran tetap, yaitu perusahaan mengeluarkan uang untuk memasarkan suatu produk secara dengan jumlah yang tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketujuh, biaya administrasi dan umum variabel, sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung proses produksi. Yang kedelapan, biaya administrasi dan umum tetap, yaitu nominal uang untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan keuangan full costing dan variable costing, bagian variable costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu segala pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli bahan baku suatu produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji para karyawan perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel, yaitu kelebihan biaya tidak terduga yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, biaya pokok produksi, yaitu biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dihitung per unit. Contoh laporan laba rugi. Bagian metode full costing hanya dipaparkan tidak lengkap, sedangkan laporan laba rugi variable costing dijelaskan dengan sangat lengkap. Sekian dan terima kasih.